Salam kerahiman. Hari ini 25 Januari. Kita akan baca dari 6:11, 6:23, dan 6:31. Kita mulai ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. 6:11. Oh Yesusku, aku minta dengan sangat demi kebaikan hatimu yang amat manis, biarlah murka-Mu mereda dan tunjukkanlah kerahiman-Mu kepada kami. Semoga luka-luka-Mu menjadi perisai yang melindungi kami terhadap keadilan Bapa-Mu. Aku sudah mengenal Engkau, ya Allah, sebagai sumber kerahiman yang memberikan kehidupan dan makanan kepada setiap jiwa. Oh, betapa besarnya kerahiman Tuhan. Ia melebihi semua sifat-Nya yang lain. Kerahiman adalah sifat Allah yang paling besar. Segala sesuatu yang ada di sekelilingku berbicara mengenai hal ini kepadaku. Kerahiman adalah sumber hidup jiwa-jiwa dan belas kasihan-Nya tidak terbatas. Oh Tuhan, pandanglah kami dan perlakukanlah kami seturut belas kasih-Mu yang tak terbilang, menurut kerahiman-Mu yang besar. 6:23. Pastor Andras memberitahukan kepadaku bahwa adalah hal yang baik kalau dalam gereja Allah ada sekelompok jiwa yang terus-menerus memohon kerahiman-Nya, sebab pada kenyataannya kita semua membutuhkan kerahiman itu. Sesudah kata-kata ini, suatu terang yang luar biasa cemerlang memenuhi jiwaku. Oh, betapa baiknya Tuhan. 6:31. Oh Yesusku, kebaikan-Mu melampaui segala pengertian, dan tidak seorang pun akan menghabiskan kerahiman-Mu. Hukuman ditetapkan bagi jiwa yang memang ingin dihukum. Tetapi bagi jiwa yang menginginkan keselamatan, tersedia samudra kerahiman Tuhan yang tak kunjung habis. Dari sana, jiwa itu selalu dapat menimba kerahiman. Bagaimana wadah yang kecil dapat menampung samudra yang tak terselami. 25 Januari. Dikatakan ya, oh Yesus, demi kebaikan hati-Mu yang amat manis, biarlah murka-Mu mereda dan tunjukkan kerahiman-Mu. Itu harapannya Suster Faustina pada Yesus. Demi kebaikan hati-Mu. Jadi Tuhan lihat kebaikan hati-Mu. Jangan lihat dosa manusia, jangan lihat kesalahan-kesalahan manusia, tapi lihat hati-Mu yang penuh kerahiman. Biarlah murka-Mu reda dan tunjukkanlah kerahiman-Mu. Semoga luka-luka-Mu menjadi perisai yang melindungi kami terhadap keadilan Bapa-Mu. Itu yang diminta juga oleh Yesus, oleh Suster Faustina pada Yesus. Biarlah luka-luka Yesus, penderitaan Yesus yang menjadi perisai untuk melindungi kami terhadap keadilan Bapa-Mu. Masih ingat cerita ya, saya dulu pernah cerita di mana Yesus katakan bahwa kalau kita berdoa koronka di samping yang sedang sekarat, Yesus katakan Yesus datang bukan sebagai hakim yang adil, tapi sebagai penyelamat yang maha rahim. Dia akan berdiri di antara si sakit dan Allah Bapa. Dia akan membela si sakit. Karena Yesus dalam hal ini mengatakan bahwa seolah-olah ya, Tuhan jangan lihat dosa si sakit. Lihatlah aku anak-Mu yang sudah rela berkorban menderita buat si sakit. Itu pembelaan Yesus terhadap kita semua supaya kita terluput dari keadilan Allah Bapa. Semoga luka-luka-Mu, itu yang diminta oleh Suster Faustina, menjadi perisai ya, untuk melindungi terhadap keadilan Bapa-Mu. Kerahiman adalah sifat Allah yang paling besar. Kerahiman adalah sifat Allah yang paling tinggi ya, yang sering kita dengar. Segala sesuatu yang ada di sekelilingku berbicara mengenai hal ini. Itu menjadi satu statement, satu pernyataan dari Suster Faustina bahwa betul kerahiman Tuhan adalah sifat-Mu yang paling besar, yang paling tinggi, dan melalui setiap peristiwa yang ada di sekeliling dia tahu itu karena kerahiman Tuhan. Kerahiman
adalah sumber hidup jiwa-jiwa. Dan belas kasihannya tidak terbatas. Kita mau diingatkan lagi oleh Suster Faustina bahwa kerahiman itu adalah sumber hidup jiwa-jiwa. Sumber hidup kita semua. Kita kalau mau hidup, kita tidak binasa, kita mengandalkan kerahimannya Tuhan. Karena juga belas kasih Tuhan tidak terbatas. Contoh mungkin sekarang ya, di mana Suster Faustina katakan segala sesuatu yang ada di sekelilingku berbicara mengenai hal tersebut, mengenai kerahiman Tuhan. Kalau saya coba tarik ke situasi sekarang kan lagi masa pandemi. Semua yang terjadi juga karena kerahiman Tuhan. Contoh satu, buat saya menjadi punya banyak waktu untuk istirahat. Sebelum pandemi saya kerja, saya melakukan aktivitas ke sana ke sini, banyak yang harus dilakukan. Sekarang dengan adanya pandemi, lebih banyak work from home, di rumah saja, maka Tuhan memberikan saya waktu istirahat. Kalau saya istirahat berarti kesehatan saya membaik, fisik saya juga menjadi semakin fit lagi, karena kita juga sama ya, badan manusia juga sama seperti mesin, bukan harus terus kerja lama-lama hancur, perlu istirahat, perlu di repair ya, perlu dirawat, dipelihara supaya lebih berdaya tahan. Hal yang lain, yang positif yang lain, kita jadi menjadi relasi dengan keluarga menjadi semakin dekat. Saya punya 3 anak. Yang satu memang tinggal di Melbourne ya, udah pasti dalam masa COVID ini ya nggak bisa ketemu. Paling bisa per telepon atau video call. Tapi dengan 2 keluarga anak saya yang ada di Jakarta, kami jadi secara rutin bisa bertemu. Karena bisa mengatur waktu dengan lebih baik. Memang betul, protokol kesehatan tetap harus diperhatikan ya. Tapi artinya dalam masa pandemi ini frekuensi kami berkumpul dalam tanda kutip menjadi lebih memungkinkan daripada sebelum masa pandemi. Sibuk sendiri-sendiri dengan aktivitas sendiri, dengan kepentingan sendiri sehingga waktu ngumpul itu susah. Sekarang relasi di dalam keluarga menjadi semakin baik, semakin dekat. Kita bisa ngobrol bareng, ya mungkin nggak bertemu tapi bisa kembali lagi, bisa melalui WhatsApp group, melalui video call, kita bisa banyak melakukan aktivitas yang mendekatkan relasi dalam keluarga. Contoh yang lain lagi, ya kita namanya manusia ya, bisa kondisinya fit, bisa kondisinya lemah. Nah, pada saat kita lemah, pada saat kita nggak fit, karena di rumah saja, karena juga banyak hal yang membuat kita tidak bisa leluasa bergerak, maka di situ kelihatan juga bagaimana cintanya suami melayani istri. Istri yang sakit, istri yang perlu dilayani, kelihatan ya. Jadi bisa menjadikan satu konfirmasi, satu bukti bahwa bukan cuma cinta di mulut saja, tapi nyata dalam perbuatan. Hal yang lain lagi, kita bisa diberi waktu, kesempatan untuk bisa memperbaiki keseluruhan daripada kondisi tubuh kita. Dengan pola hidup yang dibenerin, dengan pola makan yang juga dibenerin, harusnya kita menjadi manusia-manusia yang lebih sehat. Yang lain lagi, dikasih waktu sama Tuhan untuk merefleksi diri, untuk melihat selama ini yang saya lakukan itu apa aja? Hasilnya apa? Sesuai nggak dengan rencana Tuhan? Berkenan nggak sama Tuhan? Ya, itu menjadi evaluasi dari kita semua. Dan satu hal lagi yang saya mau sharingkan kepada teman-teman semua, kita jadi belajar bersyukur. Tuhan bilang kan, bersyukurlah senantiasa. Kita mulai bisa melihat hal-hal yang kecil dan kita menjadi lebih mudah untuk bersyukur. Kalau fokusnya nggak bisa pergi-pergi, nggak bisa kerja, nggak ada pemasukan, ya kalau fokusnya ke yang negatif ya kita nggak bisa dapat hal yang bersyukur. Tapi mari kita fokus kepada hal-hal yang positif. Hal-hal kecil positif. Di rumah,
nggak ada pembantu. Kalau dulu kayaknya urusan besar, sekarang nggak ada pembantu, ya sudah nggak apa-apa. Kita nikmati, kita olahraga, kita kerjakan, bersihkan rumah, beberes rumah. Akhirnya kita bisa menemukan barang-barang yang dulu nyari-nyari nggak tahu ada di mana. Dan itu ternyata mendatangkan satu sukacita. Banyak hal ya. Tapi itu yang saya mau sharingkan sedikit, bahwa apapun yang Tuhan lakukan, di situ dikatakan, sekelilingku berbicara tentang kerahimannya Tuhan, tentang kebaikannya Tuhan. 6:23, anjuran Pastor Andras adalah hal yang baik kalau dalam gereja Allah ada sekelompok jiwa yang terus-menerus memohon kerahimannya Tuhan. Ini enggak sesuatu yang susah untuk dilakukan, mudah untuk dilakukan pada masa pandemi seperti sekarang ini. Daripada di rumah ngelamun, nggak tahu mau kerjain apa, bingung, sendirian, kesepian, Tuhan kasih PR yang nggak menyusahkan, yaitu Pastor Andras katakan alangkah baiknya kalau ada kelompok yang terus-menerus memohon kerahimannya. Kita secara pribadi bisa berdoa memohon kerahimannya Tuhan. Tapi kalau kita dengar Pastor Andras bilang ada sekelompok jiwa, kita perlu kelompok, kita perlu mengajak yang lain. Suatu perbuatan baik itu jangan sendirian, bersama-sama, berkelompok, sehingga menular keinginan, interest kita menular kepada orang lain. Dan orang lain nanti bisa mengajak lagi yang lain. Sehingga akhirnya bukan kelompok kecil tapi menjadi kelompok besar untuk memohon kerahimannya Tuhan. Sebab pada kenyataannya Pastor Andras bilang sebetulnya kita semua ini butuh kerahiman Tuhan. Jadi kita minta kerahiman Tuhan. Kadang kita berpikir untuk yang berdosa, untuk yang membutuhkan, untuk yang sakit. Tapi Pastor Andras mengingatkan kita semua bahwa sebetulnya semuanya, kita semua, Bapak dan Ibu juga saya, butuh kerahiman tersebut. Suster Faustina di akhir katakan bahwa ada suatu terang yang sangat cemerlang memenuhi jiwaku. Oh, betapa baiknya Tuhan. Ada satu konfirmasi ya, dia merasakan terang dan Faustina tahu Tuhan menjawab. Oleh sebab itu dia katakan betapa baiknya Tuhan. Ada konfirmasi, ada tanggapan. Nah, saya mau cerita, saya nggak tahu ini ada kaitannya atau enggak ya. Tapi saya mau cerita tentang adik mama saya ya. Baru beberapa hari yang lalu meninggal. Nah, di hari keduanya sebelum dikremasi, adik ipar saya dan keponakan saya datang berdoa koronka. Pada waktu berdoa koronka, mereka bilang ya salah satu anaknya cerita bahwa dia melihat satu titik terang. Mereka terus berdoa koronka di mana titik terang itu lama-lama menjadi suatu tampilan orang yang meninggal tersebut. Dia dengan tersenyum dan dia menunjukkan jempol seperti ini. Ya. Dan adik saya selesai berdoa merasa sukacita. Karena dia percaya, dia imani, kami semua juga percaya Tuhan sudah memberikan kebahagiaan kekal kepadanya. Karena kalau dilihat proses meninggalnya, 1 minggu sebelum meninggal dia sudah minta kepada pendeta ya, karena dia Kristen, dia minta kepada pendeta supaya mendoakan dia. Dan setelah itu dia panggil anak-anaknya, di situ ada proses saling memaafkan. Bahkan di hari-hari itu dia terus berdoa minta Tuhan mengampuni segala kesalahannya. Bahkan sampai susternya bilang, "Bapak, doanya besok lagi dilanjutkan, jangan doa terus ya," karena dia terus menerus fokusnya sudah kepada Tuhan, dia sudah mempersiapkan diri, dia mau mempersiapkan diri dengan sungguh-sungguh untuk ketemu Tuhan. Dia minta ampun atas segala kesalahannya dan dia juga mengampuni kesalahan orang-orang yang bersalah kepada dia. Dan itulah konfirmasi ya, bahwa dia sudah tersenyum, dia memberikan jempol.
Itu yang dilihat ya. Saya nggak punya kepekaan seperti itu. Tapi positifnya adalah kalau kita berdoa, kita melakukan apa yang Tuhan minta, Tuhan menjawab. Tuhan memberi tanggapan dengan berbagai cara. Yesus katakan doakan doa koronka pada orang yang menjelang ajal atau yang meninggal. Supaya aku datang sebagai penyelamat yang rahim. Lanjut di 6:31. Oh Yesusku, kebaikanmu melampaui segala pengertian, dan tak seorang pun akan menghabiskan kerahimanmu. Jangan pernah takut kerahiman itu habis. Kerahiman itu nggak bakal habis. Walaupun kita berikan, nggak pernah habis. Jadi jangan takut mewartakan, memberitakan, memberi kerahimannya Tuhan kepada orang-orang sekitar kita. Hukuman ditetapkan bagi jiwa yang memang ingin dihukum. Kita kan nggak mau dihukum ya, tapi sering tanpa sadar kita melakukan sesuatu yang sebetulnya kita minta dihukum. Contoh yang gampang, korupsi. Orang yang korupsi tahu nggak bahwa kalau ketahuan dia dihukum? Tahu. Tapi kenapa dia korupsi terus? Artinya dia sudah siap kalau dihukum. Atau dalam arti ini disiapkan hukuman bagi jiwa yang memang ingin dihukum. Kalau kita nggak mau dihukum, ya jangan korupsi. Tapi kalau dia korupsi, dia tahu kalau korupsi itu nanti dihukum dan dia tetap melakukan, artinya dia kan memang ingin dihukum. Karena di dunia ini nggak ada satu juga yang nggak ketahuan. Jahat, ketahuan. Baik, juga ketahuan. Nggak ada yang nggak ketahuan. Tapi bagi jiwa yang menginginkan keselamatan, tersedia samudra kerahiman Tuhan. Jadi ada dua kelompok jiwa. Ada jiwa yang dihukum karena memang mereka ingin dihukum. Tapi kalau jiwa itu menginginkan keselamatan, juga tersedia samudra kerahiman Tuhan yang tidak pernah ada batasnya, yang nggak pernah habis. Dari sana jiwa itu selalu dapat menimba kerahiman. Jadi pilihannya kembali lagi ada di kita. Kita dihukum karena memang ternyata bukan Tuhan mau hukum kita, karena kita yang memang minta dihukum. Tapi kalau kita berharap pada kerahimannya Tuhan, maka Tuhan menyediakan samudera kerahiman yang luar biasa, tidak terbatas dan tidak pernah habis. Baik, itu aja untuk hari ini. Kita tutup ya dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang baik, hari ini kembali kami diingatkan tentang sifat-Mu yang paling besar, yang paling tinggi, yaitu tentang kerahiman-Mu. Kami sudah menerima kerahiman-Mu Tuhan, kami sudah memperoleh pengampunan dosa daripada-Mu. Kami juga terus setiap hari mendapat rahmat-Mu, dipelihara oleh-Mu karena kerahiman-Mu. Oleh sebab itu, mampukan kami juga untuk mempraktekkan kerahiman-Mu, untuk memberitakan, untuk mewartakan, supaya semakin banyak orang merasakan kerahiman-Mu Tuhan. Urapi mereka-mereka yang sudah meninggal Tuhan, agar melalui doa-doa kami mereka memperoleh kehidupan kekal yang Kau sediakan untuk mereka. Dan bagi kami-kami di dunia ini yang masih berdosa, pertobatkanlah kami Tuhan, sadarkan kami Tuhan. Karena ada dua pilihan jalan. Apakah kami mau dihukum karena kami yang menghendaki untuk dihukum, atau kami memilih jalur jalan kerahiman-Mu karena ternyata kerahiman-Mu tidak terbatas. Kami bisa menimba kerahiman-Mu yang tanpa batas untuk menjadi modal hidup kami hari ini dan hari-hari yang akan datang. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam kerahiman.